Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi, jadi bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada sebuah laporan terbaru tentang XRP dari sebuah media yang bernama Indodax Academy teman-teman. Jadi ada 3 faktor yang bisa membuat XRP itu amblas atau crash sampai ke harga $1 teman-teman. Dan di sini dinyatakan bahwa poin nomor 2 ini adalah poin yang paling kritis teman-teman. Nah kita akan lihat apa yang bisa menyebabkan harga XRP amblas teman-teman. Jadi harga XRP kembali mengalami tekanan setelah turun sekitar 5% dalam 1 minggu terakhir ke level 1,37 US dollar pada hari Kamis. Jadi secara keseluruhan harga hari ini sudah terkoreksi hampir 40% dari puncaknya di 2,36 US dollar pada awal tahun teman-teman. Jadi penurunan ini tidak terjadi tanpa alasan. Data terbaru menunjukkan adanya kombinasi pelemahan fundamental, kemudian tekanan teknikal dan arus dana keluar yang mulai membentuk resiko penurunan lanjutan menuju ke level psikologis $1 teman-teman. Yang pertama ini adalah adanya aktivitas jaringan yang menurun secara tajam teman-teman. Jadi salah satu sinyal paling jelas itu datang dari penurunan aktivitas di XRP Ledger. Pendapatan jaringan dari biaya transaksi itu hanya mencapai sekitar 34.900 US dollar pada bulan ini, turun dari 75.000 US dollar di kuartal sebelumnya dan 128.000 US dollar sebelumnya lagi teman-teman. Jadi penurunan ini menunjukkan adanya penggunaan jaringan yang melemah, meskipun valuasi XRP itu masih tetap besar teman-teman. Selain itu jumlah transaksi harian itu juga turun drastis ke sekitar 212.856. Ini jauh dari level jutaan beberapa bulan lalu. Kemudian jumlah pengguna aktif pun menyusut menjadi sekitar 168.000, memperkuat indikasi bahwa minat pasar itu sedang mengalami penurunan teman-teman. Kemudian poin kedua, adanya pola bearish pennant. Ini adalah sinyal tekanan lanjutan. Dari sisi teknikal, XRP membentuk pola bearish pennant, yaitu pola grafik yang biasanya menandakan kelanjutan tren turun setelah adanya fase konsolidasi teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini. Harga juga telah turun di bawah level penting Fibonacci 61,8% yang sering digunakan oleh para trader sebagai acuan kelanjutan tren. Kemudian kondisi ini juga diperkuat oleh adanya indikator Chaikin Money Flow atau CMF yang berada di zona negatif, menandakan bahwa arus dana keluar dari aset ini lebih dominan dibandingkan dana yang masuk teman-teman. Jadi inilah faktor paling krusial karena menggabungkan sinyal teknikal dan perilaku pasar secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, adanya tekanan deflasi yang melemah. Jadi faktor lain yang turut memperburuk kondisi itu adalah menurunnya tingkat pembakaran token teman-teman. Jadi saat ini hanya sekitar 400 XRP yang dibakar setiap hari atau kurang dari $600. Jadi penurunan burn rate ini mengurangi tekanan deflasi pada supply XRP. Artinya apa? Artinya bahwa supply itu tidak berkurang secara signifikan, sehingga lebih sulit bagi harga untuk mempertahankan momentum kenaikan teman-teman.
Jadi kalau kita melihat di sini kesimpulannya teman-teman, kombinasi tiga faktor utama, yang penurunan aktivitas jaringan, kemudian pola bearish pennant dan juga arus dana keluar, menunjukkan bahwa XRP sedang berada dalam fase tekanan yang cukup kuat teman-teman. Jadi selama tidak ada perubahan signifikan pada aktivitas jaringan atau aliran dana masuk, maka resiko penurunan menuju $1 itu tetap terbuka. Dan level ini menjadi area penting yang akan menentukan apakah XRP hanya mengalami koreksi sementara atau akan melanjutkan tren turun lebih dalam teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini mengapa harga XRP bisa turun hingga 40%. Jadi penurunan ini dipicu oleh kombinasi antara aktivitas jaringan yang melemah, kemudian berkurangnya pengguna aktif serta tekanan jual pada market teman-teman. Kemudian kalau ada yang bertanya apa itu pola bearish pennant dalam kripto. Jadi bearish pennant adalah sebuah pola grafik yang biasanya muncul pada saat tren turun berlanjut setelah adanya fase konsolidasi singkat teman-teman. Kemudian apa arti Chaikin Money Flow negatif untuk XRP teman-teman? Jadi CMF negatif itu menunjukkan bahwa lebih banyak dana keluar dari aset dibandingkan yang masuk, dan ini sering menjadi sinyal tekanan jual teman-teman. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya, apakah XRP ini akan benar-benar bisa turun ke $1 teman-teman? Nah ini yang menjadi pertanyaan terutama bagi para holder. Jadi secara teknikal level $1 itu adalah support penting. Jika tekanan jual berlanjut, kemungkinan harga turun ke level tersebut tetap ada teman-teman. Jadi ini sebenarnya membahas tentang kemungkinan, yang namanya analisa teman-teman, bisa salah, bisa benar. Namun ini adalah analisa dari Indodax Academy teman-teman. Kemudian poin yang paling penting apa yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan oleh para investor pada saat XRP mengalami pelemahan harga teman-teman. Jadi investor atau whale ini perlu memantau aktivitas jaringan, kemudian kita juga harus memantau volume transaksi, serta memantau indikator teknikal untuk melihat apakah tekanan jual mulai mereda atau justru mengalami peningkatan teman-teman. Jadi inilah gambaran analisa dari Indodax Academy. Kita akan lihat ke depan apakah harga dari XRP itu akan turun ke $1 atau malah mengalami kenaikan teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.